Oke, saya lupa di mute ya suaranya. Baik, hari ini kita akan mulai ya sedikit sedikit, kadang diulang, sedikit kadang diulang gitu ya materi QC. Nah, di QC 2 itu dengan Recording in progress. QC 2 itu dengan QC 1 bedanya. Kalau QC basic, QC 1 itu kita mengukur dulu gitu ya, mengukur dulu. Kemudian kita mendeteksi atau mengidentifikasi kesalahannya, tergantung bahan kontrol yang digunakan, satu atau dua level minimal ya, bisa tiga level bisa, tergantung di imun, di kimklin atau di mana ininya. Yang jelas hema biasanya sama imun tiga level ya itu. Nah, itu baru teridentifikasi dengan beberapa data sebelumnya atau satu hari data juga bisa. Nah, setelah itu kita dapat pelanggaran QC. Nah, ini di lapangan Sigma Sigma ini sangat ngetren gitu ya. Asalnya kan di dunia industri gitu. Kemudian ditarik ke lab klinik gitu ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rumit gitu ya, tidak seperti QC basic. Jadi harus ini baru banyak aturan yang diterapkan, mau single rule mau multi rule. Nah, tapi kalau Sigma beda. Dia kita hitung dulu nilai sigmanya, kemudian kita bisa memilih ya rule untuk Cice itu apa. Nah, saya mau nanya satu orang nih sebelum masuk ke slide 2 ya. Nih, slide satu tuh cover gitu. Sebetulnya ketika ditanya siapapun, mau mahasiswa, mau praktisi, mau yang udah kerja, tujuan QC itu apa sih gitu ya? Jawabannya pasti standar jawabannya. Jawabannya adalah untuk melihat akurasi dan presisi gitu ya. Itu jawabannya sudah bisa ditebak. Nah, challenge-nya buat kuliah kita hari ini gitu ya. Terus apa gunanya QC berbasis Sigma atau bahasa lainnya kalau di Patelki gitu ya, advance QC katanya QC lanjut gitu ya. Nah, apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada? Silahkan ngacung ya yang bisa. Sebelum kita bahas ya. Barangkali ada yang sudah tahu gitu ya. Oh Pak, kenapa kita harus pakai Sigma, kemudian QC. Jadi Sigma itu gampang ngitungnya ya, ngitungnya gampang, bisa diotomatiskan di Excel bisa. Tapi setelah dapat nilai Sigma ini mau dibawa kemana? Nilai Sigma ini gitu ya. Mau dibawa ke validasi metode atau mau dibawa ke QC? Nah ini yang jadi ngeblur ketika ada TLM yang pelatihan validasi metode. Rumusnya sigma lagi. Rumusnya sigma lagi. Perasaan asa udah gitu ya. Ini di Kice dibahas eh, sigma, tapi dikaitkannya ke kalau sigmanya 2 3 4 5 6 itu dikaitkan dengan QC jadi apa gitu ya. Jadi apa? Tapi kalau dikaitkan ke validasi metode jadi apa? Oh itu Pak jadi world class, jadi gitu-gitu. Nah itu ke validasi metode tak. Tapi kalau ke QC jadi apa? Ini pertanyaan besar gitu ya, yang harus dijawab. Boleh saya kasih kesempatan dulu, barangkali ada yang sudah baca ataupun sudah tahu ya. Jadi saya harus mengapresiasi orang-orang yang sudah pengalaman ya. Kan ada ahli jenjang tuh ada yang sudah berpengalaman kerja bertahun-tahun gitu ya. Ada sebelum masuk slide selanjutnya yang mau jawab, silahkan. Oke, berarti belum ya, belum ke bayang. Ada buku dari Ebert ya, QC bisa download PDF-nya berbahasa Inggris. Harusnya tidak alergi dengan bahasa Inggris ya. Dia yang nulisnya tuh Westgard dan Stan Westgard ya dan anaknya.
Di buku itu ditulis gitu. Ternyata perhitungan sigma dari bahan kontrol itu bisa dipakai untuk menentukan rule, bisa dipakai untuk validasi metode. Ini metode sebenarnya bermasalah atau tidak. Metode yang kita pakai di chemistry analyzer, di hematologi, di mana. Ini bisa dicek performance-nya atau unjuk kerja metodenya. Bisa dicek dengan hasil nilai sigma dari bahan kontrol. Jadi harus bahan kontrol, jangan sampel pasien. Ininya, datanya harus itu. Nah, jadi kelihatan gitu. Ternyata tujuan akhir dari QC itu bukan akurasi presisi, ya. Tapi tujuan akhirnya itu bagaimana kita reject atau accepted eh, s- apa rilis hasil, gitu ya. Ini hasil layak dikeluarkan nggak? Kalau kontrol normalnya masuk, berarti pasien-pasien yang sehat bisa dengan tegas bisa dikeluarkan hasilnya. Jadi ini tanpa mempertimbangkan faktor interference atau dari yang lain, misalkan ini pemeriksaannya elektrolit tapi di IGD atau di ICU. Nah, ini beda topik, naik levelnya. Oh, berarti gak bisa dipukul rata, Pak. Gitunya Kice udah pede, apa tuh, yang patologisnya masuk, patologis high atau low-nya masuk, berarti saya bisa tegas merilis hasil gitu ya. Kalau nilai kritis bedanya apa, harus koordinasi ke dokter PK kan gitu. Ya, dokter patologi kliniknya sebagai penanggung jawab klinis harus dikonfirmasi, dok ini hasil gini gini gini. Kitchennya masuk, ini masuk, gini gini. Udah diulang 2 kali sesuai dengan SOP-nya yang sudah dibuat di lab itu gitu ya, algoritmanya gitu. Nah, jebret aja keluar hasilnya. QC tidak masalah, semua tidak masalah. Terus ada audit dari rumah sakit karena keluarga pasien ngadu gitu ya ke pihak rumah sakit, dan lab juga ke bawah gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak terlihat. Makanya sekarang di ISO 2022 15189 itu jadi manajemen risiko itu di pre-analitik, analitik, dan pasca. Karena pasca analitik juga harus dinilai resikonya ya, pelaporan juga. Nah, akhirnya sehebat-hebatnya kita QC risk base, nanti kita akan belajar eh, perlahan-lahan dulu ya, dari konsep sigmanya dulu dikuatkan. Setelah sigmanya kuat, baru kita bisa ukur RPN ya, rate of probability number, risk for probability number, atau menilai tingkat risiko kefatalan ya. Dari error segini tuh fatalnya jadi berapa. Nah, dari situ kemudian bisa dimitigasi ya. Kalau dalam Cice harian nggak masuk, tindakan koreksinya apa gitu ya. Oh, ini ganti kalibrasi gitu-gitu ya. Itu tindakan koreksi, bukan mitigasi. Jadi istilah-istilah ini harus bisa dibedakan nih. Apa tindakan koreksi dengan ini, ada 2 orang yang minta record, pas 1 orang ya. Silahkan, udah di approve, nanti minta aja ke yang recording tadi gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi eh, ternyata dengan borang terbaru, dengan instrumen terbaru, resiko kegagalan atau kerugian kemudian dihitung. Kalau kegagalan elektrolit sekali 5% itu berefek 50.000 kerugian lab, karena pasien jadi tidak diorder lagi dari ICU elektrolitnya gitu ya, ngurangan gitu. Nah, kita bisa mengukur itu sebagai cost quality ya, kerugian kualitasnya. Biasanya dari ICU tuh elektrolit 14 tes per bulan lah. Sekarang tuh eh, drop dibanding tahun lalu gitu ya. Anggaplah konstan gitu ya. Rate 14 jenis penyakit yang 14 ranking penyakit yang terbanyak di rumah sakitnya itu konstan, dianggapnya seperti itu, seperti tahun sebelumnya di bulan yang sama. Nah, itu ada trace atau pelacakan monitoring persentase kegagalan, itu harus direkap per bulan, per kasus, per pemeriksaan, per pelaporan, per tahap, pre, analitik, dan pasca. Mana persentase masing-masing. Jadi lab-lab yang sudah ISO itu ribet ya, banyak data dan instrumen yang harus diisi ya, tabelnya apanya itu. Tapi memang
Kalau tidak diukur ya tidak dapat informasi gitu ya. Tidak dicatat gitu. Oke, masuk ke masalah teknis ya. Karena tadi tidak ada yang jawab, berarti saya harus menerangkan gitu ya. Harus menerangkan dari awal ya. Jadi saya tidak akan bahas apa definisi Six Sigma gitu-gitu gitu. Enggak dulu ya. Saya akan langsung ke hitungan aja dulu yang banyak dikeluarkan di UTS ya. Kalau yang hafalannya ini langsung slide 2 ya. Langsung ke PPT 2, PPT satunya saya bypass dulu karena itu hafalan bisa dihafal lah gitu ya. Nah, tapi ke hitungan ini betul-betul harus dikuasai. Jadi eh, Pak, kapan kita pakai Sigma? Kalau pasiennya di rumah sakit lebih dari 1.000. Gimana Pak? Saya kan sehari 100. Iya, 100 kali setahun gitu ya. Pasti lebih dari 1.000 data yang ada di lab. Nah, itu udah dikatakan harus pendekatannya Sigma lagi, bukan QC basic lagi. Tapi kalau setahun kliniknya cuma 25 pasien, ya, 25 pasien itu setahun loh, ya. Baru kita wajib pakai QC basic. Jadi sekarang tidak ada alasan pakai Sigma, QC Sigma, nggak ada alasan. Jadi harus bisa menghitung QC Sigma. Nah ini ya. Nah di sini sudah ada algoritma atau alur yang disampaikan oleh Westgard ya, karena dia merasa teori dia dipakai oleh para ahli Sigma gitu ya. Jadi dia membuka diri gitu. Akhir nama Westgard itu membuka diri ke para ahli Sigma. Oke, kita buat koneksi aja antara Westgard rule ini dengan nilai Sigma. Kalau Sigma 2 tuh Westgard rule-nya berapa rule? 3 atau 2 atau satu. Terus yang mana kalau satu rule-nya? Ini buat patokan kita volume berapa hari sekali kita QC. Kemudian volume kalau konstan sehari 100 pasien. Tapi kalau kita ambil rate seminggu aja, ada Senin 100, Selasa 25 gitu ya. Nah, jumlahin aja. Jumlahin rata-ratain. Nah, itu per hari berapa gitu. Nah, itu untuk melihat kemungkinan kita harus pakai target sigma 3 ke atas gitu ya. Harus target sigma 3 ke atas. Nah, di sini ada tahapan yang pertama mendefinisikan kualitas atau spesifikasi kualitas dari sesuatu yang diuji. Mau kim cleannya glukosa, kita tentukan dulu glukosa berapa quality spec-nya atau total error-nya allowable. Nah, total error itu ada dua mazhab ya. Ini eh, flashback sendiri. Total error itu random error ditambah systematic error. Makanya kata saya kalau QC basicnya kurang, saya ngobrol gini akan nyambung gitu ya. Karena saya harus nerangin lagi total error itu apa, kemudian random error apa, kemudian bias apa, atau systematic error itu apa. Nah, saya anggap paham dulu aja ya. Yang pertama kita tentukan speknya. Nanti Anda akan saya kasih tugas ya menghitung normal dan patologis untuk kimia dulu lah. Nanti hemanya saya kasih di pekan depannya lagi sebagai tabungan nilai gitu ya. Tabungan nilai untuk menghitung nilai sigma dari kimia klinik ya. 17 tes normal, 17 tes patologis. Kemudian Anda nanti tentukan harus QC pakai rule mana ya dari Westgard ini. Jadi bukan world class ya. Kalau world class itu nilai sigmanya di atas 3 world class. Oh, berarti metodenya sudah baik menurut Kemenkes. Itu mah kalau mata kuliah validasi metode ya. Tapi kalau mata kuliah QC larinya tuh Westgard rule mana yang dipakai untuk nge-reject sama nge-accept pemeriksaan pasien. Jadi harus bisa membawa membawa pembahasan nilai hasil sigma yang hasil dihitung itu. Nah, select kontrol material normal dan patologis ya sama. Normal dan patologis total errornya untuk glukosa taruhlah pakai persen itu 10%.
Nah, mau normal mau patologis 10% toleransinya. Persen bias itu selisih antara target pabrik dan target rata-rata yang aktual yang dihitung 20 kali minimal ya. Nah, itu untuk kimia, kalau untuk hema 10 kali running dapat rata. Nah, itu eh, selisihnya jadi hasil rata-rata kita dikurangi min baru, min aktual dikurang min eh, pabrik dibagi min pabrik dikali 100. Nah, itu persen bias. Nah, kalau persen CP ini diperoleh dari percobaan 20 kali. 20 kali pengulangan kice atau 20 hari boleh kalau mau harian dari data 20 hari. Nah, setelah dihitung min dan SD-nya baru dihitung batas. Buat grafik apa nih? Preferred chart, grafik Levy Jennings atau Z-score. Ada yang tahu tahapan kice di lab kan dikerjakan tiap hari. Biasanya kalau udah di kice kita lihat grafik apa di LIS. Ayo di chat jawab. Ketik ketik di chat ya. Prepare chart tuh ya. Jadi kalau udah dapat rata-rata sama deviasi, terus apa yang harus dibuat grafik? Grafik apa? Levy Jennings atau grafik Z-score? Kalau Z-score kelebihannya dia bisa menggabungkan antara normal dan patologis dalam satu grafik gitu ya. Tapi kalau Levy Jennings dia yang normal-normal sendiri, yang patologis jadi dua grafik. Nah, itu Westgard rule itu dibaca di kurva Z-score. Nah, nanti kita lihat. Analyze control each run. Nah, berarti ini kurva Levy Jennings ya. Kalau disuruh nyari kesalahan. Kemudian interpretasi masuk atau tidak kontrolnya. Kemudian take appropriate action. Kalau kira-kira ada kesalahan sistematik, bisa take appropriate action. Kalau random error kayak bubble atau gelembung atau aspirate atau temperatur, nah itu biasanya random ya, kesalahannya acak, tidak diduga-duga gitu ya, tidak diduga-duga. Nah itu bisa di take appropriate action. Nah ini kan kice standar begini, tidak ada pengukuran di sini. Kalau saya target glukosanya toleransinya 10, saya 7, baik dong, baik gitu. Nah, tapi ketika kita bicara sistem jam mutu, 7 itu tahun depan harus 6 gitu ya. Jadi harus tambah turun lagi toleransi kesalahannya. Nah, itu jadi 10 itu batas maksimal sebetulnya yang diperbolehkan. Jadi bukan boleh pokoknya mah di bawah 10 we gitu ya. Dan naik-naik gitu ya kualitasnya tuh. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi tidak jalan manajemen mutunya. Nah, terus tadi dibahas kan di dalam algoritma tersebut tidak ada apa? Tidak ada kata-kata resiko gitu. Nah, di sini berarti lab harus melakukan penilaian resiko. Sumber potensi-potensi kegagalan kesalahan tersebut harus bisa dilihat. Kalau kita baca grafik IC, cuma bisa tahu keluar atau masuk, terus kesalahan acak atau sistematik itu doang. Nah, sekarang ada PR, harus dihitung resikonya. Kalau 21S, 2 kali, jadi 22S. Nah, 22S terjadi berapa kali dalam sebulan ini? Hitung. Oh, terjadi 2 dari 20 kali kice. Berarti 2 per 20. Berarti seberapa? 1/10 ya. Berarti 10%. Nah, berarti resikonya akan terjadi 10% kerugian. Gitu ya. Jadi mulai dihitung RPN. Risk Probability Number. Nah, itu cara menghitung. Nah, sekarang ke situ beloknya QC itu. Ya, kalau dulu enggak, selesai udah take appropriate action sudah gitu. Tidak ada lanjutannya, udah selesai gitu. Urusan pasien tidak puas, urusan pasien mati itu bukan urusan kita. Gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya manajemen risiko itu jadi harus
dihitung RPN ya begitu. Nah, ini contoh ya, informasi TA itu dari mana sih? Total error allowable itu mazhabnya banyak ya. Kalau asesor biasanya di lab-lab mintanya 3. Jadi kalau nanti skripsi Anda ya ngambil mutu, TA-nya jangan 1 ya. Saya mau lihat kinerja metode bilirubin gitu ya. Nggak boleh dari satu mazhab ya. LIA, SOTA, FLM Eropa, SOTA, CLIA 1, 2, 3. Di sini toleransinya berapa untuk WBC? Oh, 20,7. Di sini 6,8. Nah, kalau bisa masuk di tiga-tiganya. Ini 10, 6,8, 5 berarti target kita gitu ya. Target kita 5 di bawah ini gitu ya. Jadi ini dalam unit, bukan dalam persen. Berarti ada satuan. Kalau HB dalam gram, bukan dalam persen ya. Jadi beda kalau TA rumus yang tadi itu dalam persen berarti harus dibagi dengan pabrik kalau mau dipersenkan ya. Dengan target pabriknya. Hematologi analyzer juga sama kan ada nilai targetnya untuk bahan kontrol seperti itu. Nah, ini sumber dari TA itu harus dicari di mana. Celia banyak dirilis ya. Celia itu banyak dirilis di website Westguard sendiri. Itu dirilis terus. Kemudian dari biological variation bisa ya. Tapi asesor atau kadang penguji ya skripsi di kampus itu minta 3 ya. Jadi Anda harus memang kerja keras gitu mencari sumber satu lagi. Jadi pemeriksaannya jangan yang jarang-jarang gitu. Ininya susah nyari TA-nya. Nah, itu kemudian sigma sebagai indikator risiko. Ya, indikator ya. Risiko itulah akhirnya nilai sigma 3, 4, 5, 6 di atas 6 kalau bisa dianggap risiko rendah terjadi kerugian pada Pak pasien. Nah, itu ya. Jadi sigma rumusnya sudah cukup jelas tadi. Rumusnya adalah TEA dikurang bias dibagi CV kalau dalam persen. Pak, kalau dalam miligram gimana? Bias sorry. TEA-nya dalam miligram. Kalau glukosa TEA-nya 6 miligram toleransinya maksimal. Jadi kalau ada selisih lebih dari 6 itu eh, melebihi TEA ya. 6 miligram glukosa. Nah, persen bias ganti jadi beda selisih. Jadi nggak dibagi target pabrik, nggak ya. Jadi selisih. Selisih antara rata-rata sekarang dengan rata-rata pabrik. Itu bias. Bawahnya SD, standar deviasi. Nah, ini jangan salah di UPOM ya, banyak yang salah. Dikasih datanya dalam miligram, dihitungnya pakai persen, gitu kan. Eh, jadi salah hasilnya bukan persen miligram lagi harusnya gitu ya. Jadi eh, jangan sampai salah penempatan rumus. Oke, sudah. Nah, ini ya, ini ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi minimum acceptable of 3 sigma, berarti 3 sigma itu udah batas toleransi menurut Kemenkesma ya, yang baik gitu ya, yang baik. Semakin lebar biasnya, persen biasnya makin jelek, berarti dia menjauhi target biasnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, TA dalam satuan miligram atau dalam unit yang lain seperti enzim ya, U per L gitu bisa, tapi semuanya harus U per L. TA-nya U per L, biasanya juga U per L, SD-nya juga U per L. Jadi harus jadi sigma itu indeks, tidak ada satuannya. Ini sigmanya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tidak ada satuan indeks. Kemudian ini perhitungan, contoh ya. Sigma metrik TEA dikurang bias. Kenapa biasnya nilai mutlak? Ini nih yang orang awam salah ya waktu ngitung. Saya cek gitu. Biasnya tuh ternyata minus gitu ya.
Bias itu minus. Jadi dari pabrik glukosanya 100. Nah, dia 90 rata-ratanya dari 20 kali percobaan. 90 dikurangi 100 minus 10 kan ya. Nah, TEA dikurang minus 10 jadi TEA ditambah. Jadinya kan karena minus gitu. Nah, ini jadi salah hitungannya. Salah. Jadi, ketika Anda memperoleh nilai minus biasnya lebih rendah dibanding target pabrik, hilangkan tanda minusnya. Jadi angkanya saja yang masukkan ke situ. Gitu ya. Paham sampai situ ya? Nih, banyak salah di UTS itu waktu menghitung bias. Biasnya negatifnya dimasukkan ke rumus, salah ya. Makanya dikasih garis oleh Westgard, garis 2 ini nilai mutlak, artinya absolut, hanya angkanya saja yang diambil. Tanda minusnya jangan diambil, tanda minusnya. Begitu ya. Sama, persen juga bisa negatif. Sok we ya, 90 kurangi 100 dibagi 100 minus minus 10 per 100 kali 100% minus minus 10%. Nah, minusnya tidak boleh ditulis. Jadi 10 aja tulisnya gitu ya. Nah, ini beberapa kesalahan yang sering saya temukan ketika UTS maupun UKOM ya, UKOM nasional. Kalau lagi pengayaan salah gitu ya. Jangan sampai ya. Ini contoh ya. Ini katanya bila saja TV TV itu target value ya. Target value itu pabrik ya. Ada kontrol low ya. Kalau 50 miligram untuk gula itu kontrol low untuk gula ya. Patologis rendah. Nah, di sini acuannya ngambil dari CLIA, bukan dari cola, bukan dari apa tadi itu satu lagi FLM, bukan dari Eropa. Dia ngasih contoh dari CLIA Amerika ya, Amerika Serikat. Bahwa glukosa itu targetnya kalau dalam miligram adalah 6 plus minus 6 miligram. Nah, katanya kalau TP-nya 50 ya, kemudian ditambah 6 dari mana 6? Dari TEA ya, dari TEA yang ini. Nah, dari situ. 50 plus minus 6. Jadi sabaraha sebetulnya batas rentang accepted sama tidaknya IC. 50 kurang 6, 44. 50 ditambah 6, 56. Saya tidak tahu ini tuh berapa SD. Tidak tahu. Pokoknya mah total performance aja. Random sama sistematik. Nah, jadi sebetulnya daerah penerimaannya adalah 44 sampai 56 toleransinya. Kalau mau dipakai yang CLIA gitu ya. Mau di normal apa di patologis di normal tinggal dibeginikan saja. Ini rentang. Terus ini misalkan yang patologis 125 sama dalam persen. Nah, gimana kalau dalam persen? Ngitungnya. Berarti 125 dikali 10 dibagi 100. 12,5. Jadi 125 plus minus 12,5. Jadinya 112,5 sampai 137,5. Jadi harus konsisten. Mau pakai persen tetap balikin lagi ke unit. Itu harus dibalikin lagi ke satuan biasa. Jadi sebetulnya sama saja ya. Begitu. Ngitungnya mah harusnya hasilnya sama. Oke, nah ini bias, persen bias gimana ngitungnya Pak? Persen bias. Bias dibagi TV atau bagi target pabrik. Berarti selisih bias dikali 100 kalau dalam persen. Jadi harus ada nilai pabriknya dulu. Pak, kalau udah lama kicainya gimana? Kan sekarang udah Oktober, kan kita Januari Pak waktu buka segelnya atau ini ya udah min yang terakhir kemarin. Min yang terakhir kemarin.
Kalau tidak ada, kalau udah masih pakai bahan yang lama gitu ya, pakai bahan yang lama. Gitu. Nah, ini persen CP SD dibagi rata dari 20 data terakhir. Pak, yang bagus gimana sih? 3 bulan terakhir aja kicenya. Ambil ya, 3 bulan terakhir. Lihat, Sigma, sekarang teh bulan apa? Oktober ya. Oktober berarti September, Agustus. Nilai Sigma untuk glukosa di bulan Agustus. Berubah gak nilai Sigmanya? Nilai Sigmanya di bulan September. Berubah lagi gak di bulan Oktober? Kelihatan grafiknya stabil atau naik. Kalau naik bagus karena nilai sigmanya naik. Berarti cara Anda preparasi bahan, cara Anda menyelesaikan masalah kicet tidak masuk itu bagus. Cuma belum ditulis gitu ya. Di otak ada guys bisa gitu gitu ya. Nah, itu kebiasaan kita. Kebiasaan orang Indonesia tuh udah di luar kepala lah gitu ya. Nah, itu terutama analis senior ya yang udah pengalaman itu benar-benar udah hafal gitu ya seperti itu. Nah, ini contoh penerapannya. Kalau misalkan ada total error allowable-nya 6% untuk HbA1c, kemudian biasanya udah dihitung selisihnya 0, tidak ada. Dan CV-nya, CV dari mana? Dari 20 kali percobaan bahan kontrol. 1%. Ya, standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100-nya 1%. Berarti 0,01 ya, dikali 100, 1%. Nah, berarti apa ngitungnya? TA dikurang bias. 6 dikurang 0,0. Berarti 6 ya. Dibagi 1 hasilnya sigmanya 6. Bagus apa jelek nilai sigma? 6. Bagus nggak? Nilai sigma 6 bagus tidak? Bagus ya. Bagus nggak? Nah, nilai sigmanya mana sih Pak? Iya, iya akurasi, iya presisi, ya CV ini bias. Biasnya sabaraha? 0. Di mana 0? Jadi ya berarti ya pas garis di sini. Pas gak? Pas garis. Terus CV-nya 1, berarti ini CV-nya. Ini daerah apa ini? Ini daerah world class. Ini contoh nilai sigma dihubungkan dengan validasi metode. Sedangkan mata kuliah kita apa? Kice. Ya, Kice. Nilai sigma, dapat nilai sigma 6, Westgard rule-nya gimana? Nah, itu. Pak, jadi saya reject-nya pakai Westgard rule yang mana dari 6 Westgard rule itu? Ya, dari 6 Westgard rule itu yang mana kalau sigmanya 6? Nah, itu ya. Kita bahas pekan depan. Ya, ini contoh ngitungnya dulu. Biar nggak pusing sedikit-sedikit ya. Nah, ini biasnya 1%, CP-nya 1 masih ya. 6 dikurang 1, 5 hasilnya ya. 5 bagi 1, 5. Lihat. Di sini lihat. Ini 6, 5, 4, 3. 3 itu udah toleransi dari Kemenkes. Bahwa chemistry analyzer, hematologi analyzer harus di atas 3 sigmanya. Ya. Berarti metodenya bisa diterima. Selanjutnya setelah dapat 3, baru Westgard rule-nya dipilih. Ya. Westgard rule-nya rule yang berapa? 13S. Oh, berarti satu rule ya. Iya, 13S aja. Jadi ketika ada hasil keluar 3S, reject gitu. Terus kelipatan kalau kalau 6 itu kelipatan 1000 ya. Jadi kalau sehari 100 kali 10 hari berarti kicenya 10 hari sekali ya kicenya. Jadi hemat karena sigmanya bagus ya. Sigmanya bagus. Tapi kalau 5 kumaha Pak? Kelipatan 1000 atau 500? 500. Kalau 4 kelipatan
100. Kalau 3, unggal poe ya, kicenya harus tiap hari. Jadi Anda yang merasa kice tiap hari, berarti belum ngitung sigma ya, belum ngitung sigma. Jadi kice itu bisa dihemat sebetulnya ya. Kriterianya, oh 2 rule karena 5 sigmanya, 21S dan 13S, 2 rule. 2 rule kumaha maksudnya, Pak? Ya kalau ditemukan data melenceng di atas 2 SD atau di bawah 2 SD, kita warning, masih boleh mengeluarkan. Jadi tetap harus dicatat itu sebagai manajemen resiko. Wah, terjadi dalam 10 hari pertama, kedua, ketiga, keempat terjadi setelah 4 kali QC, 1 kali pernah 21S gitu ya. Nah, berarti 1/4 resikonya. 1/4 resiko kegagalan pada pasien. Nah, nanti kita bahas RPN minggu depan ya. Mas Gardul mah tinggal milih rule-nya, ada grafiknya, ada hubungan. Nanti kita bahas pekan depan. Sedikit-sedikit lah ya. Di sini kita akan fokuskan di mana cari TA. Ya, terus harus 3 kalau ada. Ya, simpen di panduan SOP apa? Kemarin masih hafal ada 8 tahapan kalau kita mau jalan. Nomor 1 ada kebijakan mutu. Yang kedua harus ada SOP KICE ya termasuk preparasi, cara ngitung, semua ditulis di situ. Sampai dengan tindakan koreksi di situ ditulis di panduannya. Jadi baca lagi lah PPT-nya yang kemarin ya. Nah, di sini kelihatan ya, yang bisa berubah tuh mana saja sih gitu ya. Kalau bias kan cenderung ke systematic error. Ini bisa diidentifikasi kesalahannya, bisa diidentifikasi. Tapi kalau random error, CV ini sulit. Pabriknya pun tidak tahu, ya, pabriknya pun. Kayak listrik di kita rendah, pabrik tidak tahu. Tapi kalau grafik di bawah terus kicenya, pabrik tahu, kata pabrik itu reagen rusak, gitu ya. Jadi sederhana gitu ya itunya penyelesaiannya kalau yang ini. Tapi kalau yang ini memang kondisi kitanya ya, suhu ruangan gitu ya. Nah, itu panas apa dingin gitu. Oke, itu ya untuk yang ini. Nah, ini yang saya maksud dengan mana ya? Tadi tuh saya lupa nyimpennya. Jadi nantinya ke nah ini ya, saya share gak sih? Oh ini. Oke, ada ya, muncul ya. Nah, ini ya. Jadi adanya Six Sigma itu diharapkan bisa memilih aturan-aturan yang mana yang cocok dengan nilai sigma kita. Mungkin glukosa 7 sigmanya, kolesterol 8. Nah, kalau rata-rata udah di atas 6 mah satu aturan saja yang dipilih gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi lebih ke arah rejection. Ini yang basic kan begini ya. Kita tuh identifikasi dulu gitu. Rada ribet dan capek gitu. Tapi kalau Sigma tidak dapat Sigmanya langsung pilih. Satu saja pilih aturannya bisa 1 atau 2 atau 3. Mana dari 6 itu yang cocok dengan kondisi nilai Sigma dihemat tadi clean-cleannya. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi kita bisa tahu kalau yang biasnya gede itu bisa dipecahkan. Pemecahannya adalah kalibratornya rusak, bahan kontrolnya rusak atau
reagen. Jadi bisa ditulis ini di panduan. Panduan apa tuh? Panduan IC ya sebagai tindakan perbaikan. Nah, tindakan perbaikan ini terjadi berapa kali? Oh, dalam setahun kalibrasi itu yang chemical analyzer bisa dari 365 kali running, kita kalibrasi itu 180 kali ternyata. Pertanyaannya pernah nggak ditulis kalibrasi berapa kali pakai kalibrator? Sok, jujur, jawab. Pernah nggak ditulis? Nggak pernah ditulis, makanya nggak tahu resikonya gitu ya. Oh, ternyata 180 dibagi 360, 50% rate-nya. Bayangin. Ya, rate-nya 50%. Nah, akhirnya apa? Harus ada program apa? Program pelatihan atau program apa nih? Program validasi si metodenya supaya tidak banyak kalibrasi gitu ya. Kontrol material. Oh, kemarin pakai merek T, sekarang mau pakai H mereknya. Nah, itu jadi pertimbangan untuk bahan kontrol reagen. Nah, ya kumaha hasil uji tetangga sebelah aja yang paling gampang. Tetangga sebelah pakai chemistry analyzer-nya apa, pakai hematologi analyzer-nya apa. Tapi ada yang rumah sakitnya eksklusif, dia maunya dua-duanya aja. Main ray dipakai, sismek dipakai gitu ya. Males ngebanding dengan tetangga gitu. Nah, ada yang begitu ya, tapi jangan aneh. Nah, kalau yang random error kan tuh kayak gini. Temperatur error tidak pernah kita nyatet di lab. Dan kayaknya menurut kita tara suhu ruangan mah tidak mungkin gitu ya seperti itu. Nah, jadi kita itu harus sampai bisa mendokumentasikan berapa ya gara-gara mesin mesin bermasalah selama setahun berapa kali ya. Mesin analyzer, hematologi analyzer itu bermasalah berapa kali itu dicatat. Nah, data-data itu dijadikan sebagai quality indicator atau QI ya. QI. QI itu dipakai untuk melihat severity ya. Jadi yang namanya resiko itu severity dikali occurrence dikali dikali apa? D detection ya. Jadi rumus RPN itu rumusnya keparahannya parah gak gitu ya. Dikali occurrence-nya seberapa kali terjadi. Kalau kita nggak pernah nulis occurrence-nya atau terjadi berapa kalinya, ya mau bisa ngitung resiko. Jadi rada capek ya generasi zaman now tuh. Gara-gara gara-gara ada manajemen risiko itu jadi capek, banyak yang harus dicatat, yang harus diolah gitu. Dan itu sampai ada di uji statistik juga gitu. Ini signifikan nggak gitu ya kalau faktornya itu gitu. Nah, itu banyak sekali judul skripsi yang menurut saya bisa dibuka. Padahal itu kehidupan sehari-harinya dia di lab gitu sebenarnya. Oke, nah ini sistematik yang kalau mau lebih jauh ya, sistematik error tadi kan masih singkat gitu ya. Penyebabnya ini kalau kata Pak ini mah pakai fishbone effect Pak gitu ya, pakai diagram Ishikawa atau itu iya kalau boleh. Tapi ini masih general. Nah, ini kita detailkan lagi. Kalau kita pola, ini kan yang transit gini tuh keluarnya dari mana? Dari grafik Levi-Jennings yang Anda keluarkan. Kebayang kalau tidak pernah ngolah grafiknya, kalau tidak punya LIS yang bisa Kice. Kan LIS-nya sama Kice suka dijual terpisah softwarenya. Oh, pas saya bikinlah pakai Excel softwarenya sendiri. So, silahkan. Jadiin skripsi. Buat lab Anda sendiri, gitu ya, gunanya. Oke, ini nih, tinggal di Indonesiakan saja. Begitu. Oke, nah ini pola-pola yang sering dipakai ya. Kemudian ini yang basic gitu. Nah, akhirnya kita ada di kesimpulan mana yang harus harian ya. Jadi mana yang harus harian dicek ini oleh si manajer mutu ya, oleh seorang D4.
Nah, yang ini yang bulanan. Jadi ngitung jet score atau mengevaluasi Wasgadrul itu akhir bulan aja cukup. Akhir bulan saja cukup ya. Nah, ini yang amount atau reguler bisa per 1.000 pasien atau ini ya bisa. Jadi kesimpulannya dari saya ya untuk Six Sigma ini ngitungnya harus benar. Ya, minggu depan ada 10 menit pretest. Saya kasih soal, suruh ngitung nilai sigma. Ya, nilai sigma. Nanti nilainya dan jawabannya saya publish di layar. Ya, jadi nu bisa jeung henteu ketingali ya. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, ada cara ngitungnya ada ya. Nanti saya liatin ya. Google apa eh, jawabannya dimasukkan ke Excel, nanti Excelnya ditampilkan ya di layar. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Ya, jangan khawatir, pemeriksaan Anda beda-beda ya. Ada yang kimia, ada yang hema. Di kimia ada 17 tes, di hema ada 7, ada 11 tes di hema. Di imun ada 44 tes. Jadi jumlah pemeriksaan dengan jumlah mahasiswa banyak jumlah pemeriksaan. Tidak akan ada yang sama ya soalnya. Sampai sini untuk pemahaman cara ngitung sigma ya, cara ngitung sigma. Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Ada waktu 5 menit lagi ya. Ada waktu 5 menit lagi. Silahkan angkat tangan ya. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Yang ditunjuk harus jawab ya. Kalau tidak jawab, dikurangi 20 nilai UTS-nya ya. Jawabnya Pak salah tenan naon? Nggak jawab heula we gitu ya. Nggak jawab heula. Ada yang mau nanya atau ditanya? Itu mah hukum alam ya, hukum alam. Silahkan. Oke. Karena malu-malu, gengsi ya, bapak-bapak ahli mutu. Berarti pada jalan rago, udah nggak mau nanya ya. Karena Masih meraba-raba, Pak. Oke, ada yang mau nanya atau saya tanya? Saya tanya ya dengan materi yang saya sampaikan tadi. Ya, saya tunjuk sekarang teh tanggal 25, absen 25. Mana Selsa pangabsenkeun ya. Absen 25 saha? Siapa absen 25? Ada tidak? Jangan-jangan mahasiswa tidak tahu absennya sendiri. Dia nomor urut berapa. Saking taraka kampusna gitu ya. Jadi jadi lupa identitas dia. Ada absen 25 ngacung? Saya lupa nggak minta ini daftar absen yang ajeng ya. Jadi nggak bisa tunjuk. Ada? Sok ngacung? Saya nomor 25 atas nama WOD Ainun. Ada nggak? Coba saya cek dulu di partisipan ya. Dari huruf W ya. Coba. Nah, ada nih hadir ya. Coba. Oke, saya pian dulu atau ya. Halo, halo. Saya panggilnya Ibu atau Uwa. Ini WOD. Oh, tidak ada. Ganti dengan bulan 10. Absen 10. Dan mungkin dia sedang berhalangan ke belakang ya. Kak Ya, Ayu. Pak. Absen 10 saha? Nyali, Pak. Oh, Meli. Meli lagi melayani pasien tidak?
Masih dalam jam kerja sih, Pak. Ya, Ya, saya juga jam kerja, Mel. maksudnya nggak apa-apa, Pak. Ini sombong, asa pangkerjana. Enggak, Pak. Sama-sama sama temen. Ya, nggak apa-apa. Harus dijawab, Mel ya. Kalau tidak dijawab, Meli dikurangi 20 ya nilai UTS-nya. Harus ada reward dan punishment. Tapi kalau jawabannya benar, dapat poin 20 ya. Itu reward. Pertanyaannya, nilai sigma itu dari berapa sampai berapa? Kemudian nilai sigma itu bisa dipakai apa saja? Dua, tak jawab. Silakan. Silakan, Bu Meli. Nilai sigma Nilai sigma tuh bagus, bisa dibawa dari kemana-mana ya, dari kemana satu aja, sampai gitu. Kemana aja, coba. Kalau menjawab dia memperhatikan, nanti ya. Kalau tidak dia memang lagi kerja. Gitu. Ya, gimana? Ada 6 nih lama, Mel menjawabnya. Nggak harus berpikir keras itu. 2024 berarti 24, absen 24. Siapa Bu Ai? Siapa tadi tuh yang bacain absen teh? Bu Ira. Bu Ira absen 24 siapa? Tes Sansan, Tes Sansan, Pak. Mana tuh orangnya? Ada hadir gak? Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Absen 20 kan 2024, 20, 24 ya. Absen 20. Sansan Nurhayati tidak ada. Siapa absen 20? Saya Pak. Oke, Pak Hardi ya. Pak Hardi tadi saya sudah bahas mengenai nilai sigma dari 0 sampai 6 bahkan bisa boleh gak lebih dari 6? Boleh ya. Tadi pertanyaan saya itu nilai sigma di lab klinik dipakai apa aja sih? Gitu. Eh, Saya itu Pak. tungguin sampai maghrib, Pak. Jangan dibubarin Zoom-nya. Tapi kalau jawab end meeting ya. Ayo, Pak. Untuk menentukan eh, apa apa sih hukum Westgate Rule yang mana gitu Pak yang mau dipakai. Mm-mm. Satu lagi. Eh, Apa ya ternyata yang world class gitu Pak. Oh, itu betul ya. Ke arah validasi metode. Ya, jadi bisa dipakai untuk validasi metode ataupun dipakai untuk keycheck memilih aturan Westgard mana untuk mereject atau menerima hasil pemeriksaan pasien supaya bisa dikeluarkan. Bagus ya. Saya jawab walaupun ada remang-remang ya, rada gak jelas gitu, tapi Anda saya boleh tagih nanti UTS kalau jelek, Pak saya kan dapat reward 20 tuh Pak. Orang lain pada nilai 40, UTS-nya saya mah 60 dong Pak gitu ya. Gitu. Jadi bisa nawar, Bapak boleh banding ke saya kalau nilai UTS-nya saya rilis ya. Saya nilainya di screenshot, dikasih ke Selsa atau ke PJ ya. Supaya di-share di grup itunya kelas. Begitu ya, terima kasih Ibu Pas kalian yang super sibuk dan masih bisa menyempatkan untuk belajar kuliah ya, untuk memperbaiki pelayanan laboratorium lebih baik. Semoga
tetap bisa fokus dan selesai melebihi target ya. Targetnya 2 tahun, selesai setahun D4-nya gitu ya. Kalau bisa cepat ngapain lama. Bapak, punten. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas itu. Selfie kenapa? Mau protes? Enggak, Pak, maaf. Tadi kelompok yang presentasi kan katanya mau 2, tadi baru 1. Iya, satu Oh, aja oke. dulu lah. Soalnya saya nggak kebagian ngomong nanti. Baik, Pak. Ya. Kasih. Iya, sedangkan 2 minggu lagi UTS yang kelas ini, minggu depan udah UTS yang kelas reguler tuh. Udah UTS ya. Karena mereka dosen tamunya di hari Sabtu 3 pertemuan langsung, jadi 4 ditambah 3 sudah 7. Ya, jadi saya mau ngejar ini juga bisa UTS tepat waktu gitu ya. Seperti itu. Baik, itu saja. Minggu depan berarti Ibu tagih saja ya ke saya 5 menit sebelum. Tadi keganggu dulu ada yang skripsi alih jenjang ya, karyawan senior. Jadi memang aduh alot ya, menyamakan persepsi dengan yang sudah berpengalaman itu tidak mudah ya. Apalagi 47 orang ini ya. Dengan satu aja susah menyamakan persepsinya ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.